Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Mar'atus Sholihah Thohir, NIM 2020011924 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Dosen pengampu Ibu Musdalifah Nihaya, SPSI MPD. Adapun video yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Adapun pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengenai bimbingan konseling Islami. Pengertian bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama, bimbingan. Bimbingan adalah terjemah dari istilah bahasa Inggris guidance. Guidance adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal dari kata kerja to guide, artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang ke jalan yang benar. Jadi, guidance berarti memberi petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntutan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, counseling. Counseling adalah kata dalam bentuk masdar dari to counsel yang artinya memberikan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara face to face, berhadapan muka satu sama lain. Jadi, konseling adalah pemberian nasihat atau penasehatan kepada orang lain secara individu perseorangan yang dilakukan dengan face to face. Yang ketiga, Islam. Islam adalah ajaran Islam yang menyimpan khazanah-khazanah berharga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem kehidupan manusia. Yang keempat, bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu atau sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal. Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis, dengan bimbingan di bidang karena dakwah yang terarah adalah memberikan bimbingan kepada umat Islam untuk betul-betul mencapai dan melaksanakan keseimbangan hidup di dunia wal akhirah. Ciri-ciri bimbingan dan konseling Islam. Ciri khas konseling Islam yang sangat mendasar adalah sebagai berikut. 1. Berparadigma kepada wahyu dan ketauladanan para nabi, rasul, dan ahli warisnya. 2. Hukum konselor memberikan konseling kepada konseling klien, dan konseling klien yang meminta bimbingan kepada konselor adalah wajib atau suatu keharusan, bahkan merupakan ibadah. Yang ketiga, konselor sejati dan utama menurut konseling Islam adalah mereka yang dalam proses kehidupan selalu di bawah bimbingan atau pimpinan Allah dan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun tujuan bimbingan dan konseling Islam. Tujuan konseling Islam adalah membantu seseorang mengambil keputusan dan membantunya menyusun rencana guna melaksanakan keputusan tersebut. Dengan kompetisi tersebut, ia bertindak atau berbuat sesuatu yang konstruktif sesuai dengan perilaku yang didasarkan atas ajaran Islam. Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan dalam bimbingan konseling Islam. Tujuan konseling Islam menurut Muhammad Surya yaitu yang pertama, agar individu memiliki kemampuan intelektual yang diperlukan dalam pekerjaan dan karirnya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan dan pemahaman pengolahan, pengendalian, penghargaan, dan pengarahan diri. Yang ketiga, agar dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan kaidah-kaidah ajaran Islam yang berkaitan dengan pekerjaan dan karir. Dalam buku Bimbingan dan Konseling Islam karya Denny Febriani dijelaskan tentang beberapa manfaat dari bimbingan dan konseling. Di antaranya yang pertama, dapat membantu dan menurunkan tingkat stres dan depresi yang dialami. Yang kedua, merasakan kepuasan dalam hidup. Yang ketiga, mendorong perkembangan personal. Soal kedua, jelaskan profesional dalam bimbingan konseling. Tidak dapat dipungkiri bahwa konseling merupakan suatu pekerjaan yang profesional. Profesionalisme menunjukkan pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Konselor seharusnya terlatih sepenuhnya dan berkualifikasi agar sanggup memenuhi kebutuhan populasi klien yang ditangani dan dipercayakan kepadanya. Pengkontribusian bagi pengembangan profesi dengan melakukan dan berpartisipasi dalam studi-studi riset yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan tentang profesinya juga termasuk profesionalis konseling. Namun di samping itu, konselor juga harus sadar betul dan taat kepada rambu-rambu legal dan etik profesi dan praktik konseling. Definisi profesionalisme konseling.
Profesi adalah pekerjaan, pengakuan terbuka, sedangkan profesional adalah pekerjaan yang benar-benar dilakukan dengan keterampilannya. Di samping itu, juga dapat dikatakan bahwa profesional itu adalah suatu pekerjaan yang mana seseorang memiliki keahlian khusus dalam pelayanan konseling dan merupakan salah satu tenaga kependidikan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Seseorang dapat dikatakan profesional jika sudah memiliki sertifikat dan lisensi dalam penyelenggaraan dalam konseling. Soal ketiga, jelaskan bagaimana mengembangkan kreativitas siswa. Yang pertama, memberikan berbagai permainan untuk anak. Cara mengasah kreativitas anak bisa dilakukan melalui permainan. Anda bisa memberikan anak permainan menarik seperti alat musik dari peralatan memasak. Perlu orang tua pahami jika permainan yang diberikan tidak perlu mahal, tapi sebaiknya disediakan lebih dari satu jenis permainan supaya anak tidak mudah bosan. Jika Anda belum memiliki ide mengenai permainan mengasah kreativitas anak, tidak ada salahnya untuk mencari ide melalui internet. Anda juga harus memberi kesempatan anak untuk bermain di luar bersama teman-temannya, karena hal tersebut tidak hanya untuk meningkatkan kreativitas, tetapi juga membuat anak berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Yang kedua, membiarkan anak berimajinasi. Usia anak yang terus bertambah biasanya membuat daya imajinasinya tidak terbatas. Hal ini bisa Anda lihat melalui tindakannya yang menjadi senang, bermain, berpura-pura menirukan sesuatu, serta rasa ingin tahunya menjadi lebih tinggi. Selain itu, biasanya anak akan mencoba untuk mengeksplorasi banyak hal yang ada di sekitarnya. Di sini orang tua bisa membantu anak mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Salah satu caranya dengan mengajak anak berpura-pura memerankan sebuah tokoh yang diciptakannya. Intinya berikanlah kesempatan untuk anak berimajinasi. Yang ketiga, melihat minat dan bakat anak. Cara berikutnya dengan adanya melihat minat dan bakat anak, lihat apakah anak senang menumpuk barang, menggambar, menari, berolahraga, atau menyukai hal lainnya. Setelah Anda mengetahui minat dan bakat tersebut, mulailah untuk mengatasinya sejak dini. Misal, jika anak suka menggambar, maka sediakan kertas gambar dan krayon. Dengan demikian, maka minat dan bakat anak bisa terasah dengan baik. Yang keempat, beri kebebasan anak untuk bereksplorasi. Cara meningkatkan kreativitas anak berikutnya adalah memberi kebebasan untuk bereksplorasi. Tuhan telah membekali anak-anak dengan rasa ingin tahu yang tinggi, maka dari itu biarkan anak untuk melakukan eksplorasi terhadap dunia yang ada di sekitarnya. Meski begitu, Anda harus memberitahu mana saja yang bahaya dan tidak bahaya. Selain itu, Anda harus siap menjawab pertanyaan anak mengenai berbagai hal. Jadi, Anda perlu membekali diri dengan berbagai macam pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa diperoleh dengan mudah melalui buku, website, dan teman yang memiliki usia seumuran. Yang kelima, jangan memaksa anak. Apabila anak tidak atau belum menunjukkan bakat ataupun kreativitas, Anda tidak perlu terlalu memaksanya, karena segala sesuatu membutuhkan proses dan waktu. Yang bisa Anda lakukan yaitu memberikan anak stimulus supaya kreativitasnya keluar. Stimulus yang diberikan lama-lama kreativitas akan terlihat. Dan yang paling penting, anak melakukan dengan antusias dan menikmati. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya sedang mencari Ibu Dia. Apakah Ibu tahu Ibu Dia? Oh ya, kebetulan saya Kak, ada apa? Alhamdulillah kalau saya sudah menemukan Ibu. Mari silakan masuk. Ada apa nak mencari ibu? Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya alami. Kalau boleh tahu apa masalah yang kamu alami? Begini, seminggu yang lalu saya ketahuan bolos dari sekolah oleh orang tua saya. Saat saya pulang dari sekolah, orang tua saya menanyakannya, kenapa saya bolos? Dan saya takut ke orang tua saya, makanya saya jujur kalau alasan saya bolosnya itu karena cara mengajar gurunya yang saya tidak sukai, sehingga saya bolos dari sekolah. Oh iya, terus? Saya sudah 2 kali Bu. Saya sangat takut dimarahi oleh orang tua saya. Saya benar-benar sangat takut. Ibu tidak mengerti tentang perasaan takut kamu. Coba dijelaskan kembali. Saya takut Bu kalau orang tua saya memberhentikan saya dari sekolah. Saya takut dia memarahi saya Bu. Saya sangat takut akan hal itu. Sekarang coba jelaskan apa yang kamu rasakan dari peristiwa yang kamu alami ini, Nak. Yang saya
alami sekarang. Saya sangat takut, saya malu Bu, dan saya sangat tertekan sehingga saya mau lari dari masalah ini. Oh iya, ibu mengerti dan ibu sangat prihatin mendengarnya, dan ibu sangat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Tampaknya dari hasil pengamatan ibu yang kamu ungkapkan kepada ibu merupakan gambaran perasaan kamu yang luar biasa. Karena kamu takut kehilangan perhatian dan rasa sayang dari orang tua kamu. Iya Bu. Oke, sekarang kamu harus sadar bahwa penyebab kamu bolos adalah fakta dari dalam diri kamu sendiri. Iya Bu. Sekarang ibu mau kamu menyebutkan kalimat "saya bertanggung jawab". Saya bertanggung jawab atas hal perbuatan saya bolos dari sekolah, dan saya akan berjanji tidak akan mengulanginya. Baiklah, setelah kejadian ini, jika kamu tidak suka dengan gurunya atau mata pelajarannya, kamu tidak usah bolos lagi. Ada baiknya kamu duduk saja mendengarkan, karena itu jauh lebih baik daripada kamu bolos. Iya Bu. Oke, setelah proses konseling ini, kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena jika kamu mengulanginya, itu akan berdampak pada kamu sendiri, yaitu merugikan diri kamu sendiri. Baik Bu, terima kasih atas nasihatnya. Sama-sama, Nak. Kalau begitu, saya permisi Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.